Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, lanjutan dari materi sebelum-sebelumnya ya, tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu nih. Pernahkah kalian menaiki mobil? Pasti pernah ya. Nah, apa sih yang kalian rasain kalau lagi naik mobil? Nah ya, betul. Ada maju, ada mundur, ada mengerem ya. Terus kemudian nanti melaju lagi. Nah, itu semua adalah contoh dari penerapan gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLBB. Nah, GLBB ini apa sih? Nah, GLBB ini adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap dan kecepatannya tidak tetap. Maksudnya itu seperti apa? Nah, ini kita lihat nih. Nah, ada yang bisa jelasin nggak nih? Apa sih makna dipercepat atau A bernilai positif dan diperlambat A bernilai negatif? Ya, betul sekali ya. Kalau dipercepat, A-nya bernilai negatif, yaitu dia dari keadaan diam atau lambat gitu ya. Kemudian dia memacu kendaraannya. Kemudian kalau diperlambat, biasanya dia dari posisi yang lebih cepat ke yang lebih lambat, atau biasa disebut dengan mengerem ya. Nah, ini contoh-contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Itu buah jatuh dari pohonnya, mobil mengerem saat ingin berhenti, pertambahan kecepatan motor saat baru saja bergerak, dan setelah beberapa detik. Ada yang bisa nyebutin lagi contoh dari GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Nah, oke, betul ya, kereta yang melaju di rel gitu ya, dari stasiun kemudian jalan. Nah, itu juga gerak lurus berubah beraturan. Ada lagi? Betul, pesawat terbang dari landasan pacunya ya. Betul, pesawat terbang dari landasan pacu itu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, bagus ya. Pada paham nih. Oke, nah ini grafiknya nih. Di sini kita lihat ya, di atas grafik pertama itu grafik A terhadap waktu atau grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ini lurus ya grafiknya. Kenapa lurus? Karena ini adalah gerak berubah beraturan, di mana percepatannya konstan atau percepatannya tidak berubah. Nah, kemudian yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu ini naik dengan stabil ya, dari bawah ke atas itu. Karena percepatannya konstan, maka kecepatannya berubah dengan konstan juga. Nah, sedangkan yang paling kanan gitu ya, grafik ketiga, itu grafik jarak terhadap waktu. Dia agak menanjak gitu ya, agak nukik gitu ya. Ini kenapa? Karena tadi ya, karena kecepatannya bertambah seiring bertambahnya waktu, maka jarak yang dicapai oleh benda tersebut juga akan semakin jauh gitu. Maka grafiknya akan meninggi gitu ya. Nah, ini ada dua posisi, yaitu horizontal dan vertikal. Hari ini kita bahas lebih tentang horizontal dulu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang yang vertikal. Nah, horizontal ini ada 3 rumus sama dengan vertikal, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus atau plus minus ya, A dikali T. Kemudian S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat plus minus 2S. Ini keterangannya bisa dilihat di bawah, di mana Vt adalah kecepatan saat T, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, S jarak, G percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian. Nah, tadi kita sudah horizontal, kemudian kita lihat ke vertikal. Vertikal ada Vt sama dengan V0 plus minus GT, ada H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat, ada V kuadrat T sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH.
Nah, bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Bedanya vertikal dengan horizontal. Belum ada? Nah, kalau belum ada, coba lihat di percepatannya. Apa yang beda? Oke, betul ya. Kalau horizontal, percepatannya itu A, dilambangkan dengan A. Sedangkan kalau vertikal, percepatannya dilambangkan dengan G. Karena kalau vertikal, dia dari atas ke bawah. Yang mempengaruhi percepatannya hanyalah apa? Betul ya, percepatan gravitasi bumi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat GLBB dipercepat ya. Tadi ini grafiknya sudah saya jelaskan. Ini bisa kita lihat dia dari melajunya lambat gitu ya, kemudian makin lama makin cepat. Dilihat juga dari titik-titiknya dari awalnya padat gitu ya, kemudian makin ke sana makin renggang. Itu menandakan ada yang lebih cepat gitu. Nah, ini juga grafiknya tadi sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian rumusnya ada nambah satu ya. Ini kita ada rumus percepatan, yaitu Vt dikurang V0 bagi T. Oke. Nah, kemudian GLBB diperlambat. Nah, tadi GLBB diperlambat gimana? A-nya bernilai negatif ya. Maka bisa kita lihat nih dari kecepatan yang lebih tinggi ke kecepatan lebih rendah, dan akhirnya dia berhenti gitu ya. Bisa kita lihat nih jaraknya ya. Ini grafiknya hanya diubah saja ya, diubah dari dari bawah ke atas. Nah, lihat dia kalau jarak, nah, makin lama dia nanti akan berhenti. Ini dari 0 ke 150. Sedangkan kecepatannya dia akan turun secara perlahan gitu, secara beraturan. Dan percepatannya bisa kita lihatnya. Percepatannya di sini bernilai negatif. Nah, ini di angka mendekati -2 ya. Maka dari itulah kalau kita lihat grafik GLBB diperlambat, maka A-nya bernilai negatif. Oke, nah ini rumusnya karena ini diperlambat, maka plus minus tadi kita ubah, maksudnya kita gunakan dengan negatif ya, karena percepatannya negatif gitu ya. Sedangkan mencari percepatannya sama saja. Kemudian, nah ini ada contoh soal. Rizky mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan Rizky setelah bergerak selama 10 sekon jika kecepatan awalnya 0. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita lihat. Nah, ini ketahui ya, hanya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini per sekon kuadrat ya, bukan meter per sekon lagi. T-nya 10 sekon dan V0-nya 0 ya, karena kecepatan awalnya 0. Ditanya Vt. Maka jawabnya apa? Kita pakai Vt sama dengan V0 plus At. Nah, tadi dilihat ya, dari kecepatan awalnya 0, maka dia mengalami percepatan. Maka di sini kita pakai V0 ditambah A dikali T. Maka kalau ini kita jumlahkan gitu ya, V0 yang 0 ditambah 4 kali 10 sama dengan, maka Vt saat setelah 10 sekon adalah 40 meter per sekon gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita cobaan ya, percobaan di lab virtual. Kita pakai pet, tentunya kalian semua sudah tahu gitu ya tentang pet. Oke, mari kita coba. Oke ya anak-anak, jadi ini LKPD-nya. Kita melakukan percobaan GLBB ya. Buat bahannya nanti kita pakai laptop dan pet ya. Kemudian buka petnya, linknya sudah saya berikan di Google Classroom ya. Kemudian ini masukkan percepatan untuk mengetahui posisi dan
Ini bukan akselerasi tapi velocity gitu ya. Nanti kalian cukup memasukkan percepatannya saja. Nanti jarak dan kecepatannya sudah otomatis ada, itu datanya ada. Nah, kalau sudah memasukkan percepatannya, nanti tinggal klik play. Klik play di sini. Nah, kemudian tuliskan hasil pengamatan posisi dan kecepatan yang ada. Nah, sini ya, jarak dan kecepatan. Kecepatannya kita konstan 3 meter per second kuadrat. Waktu yang kita amati setengah detik, 1 detik, 1,5, 2 detik, dan 1,5 detik. Nah, kemudian dari data tadi kalian hitung nih pakai rumus ya. Saatnya setengah dan A-nya 3 berapa, hitung, sudah dihitung. Kemudian kalau sudah dihitung, nanti kalian buat grafik dari percobaan kalian. Nah, kemudian kalau sudah, nanti buat kesimpulannya. Oke. Nah, ini ya, ini saya contohkan dulu. Oh, ini datanya belum di reset. Kita reset dulu datanya. Nah, tadi kita percepatannya berapa? 3 meter per second ya. Masukkan 3. Oke, masukkan 3, tinggal kita play. Lihat di sini ada detiknya. Setengah detik kita pause. Belum. Sekali lagi. Oke. Nah, ini setengah detik kita pause ya. Nah, ini ada datanya nih, kecepatan sekian dan posisi sekian. Nah, data ini kalian masukkan ke LKPD-nya. Nah, tadi di sini ya. Jaraknya tadi 0,375. Tulis di sini. 0,375. Jadi kecepatannya 1,5. Karena tadi kita sudah beri keterangan di atas gitu meter per second, maka tidak perlu ditulis lagi satuannya. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi kalian coba ya, coba per kelompok. Saya harap semua kelompok di sini bisa mempraktikkan semuanya ya. Jika ada kendala nanti boleh langsung saja chat ke saya melalui WhatsApp grup ya, WhatsApp grup saja biar semua temennya tahu apa kendala dari kalian. Misalkan ada kendala yang sama, jadi tidak perlu bertanya kembali gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, nanti kumpulkan ke Google Classroom ya. Saya tunggu hari ini, saya beri waktu setengah jam cukup ya untuk kalian mengambil data, kemudian menghitung dan analisis. Nanti jika ada kendala boleh chat ke saya, oke? Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Kita sambung lagi setelah kalian mengumpulkan semuanya di Google Classroom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita bahas ya tadi GLBB yang sudah kalian kerjakan LKPD-nya. Ini coba kita lihat lembar kerjanya. Nah, ini yang mengumpulkan ada 19 orang. Tadi ada beberapa kelompok ya yang masih ada kendala jaringan dan laptopnya tadi katanya bermasalah. Tapi nggak apa, kita bahas dulu punya teman kalian yang sudah mengumpulkan ini. Kita lihat punya bintang ya, kelompoknya bintang. Oke. Oke, nah ini kelompoknya bintang. Ada bintang, Karissa, Dimas Arta, dan Fadil. Oh, satu lagi Syarifah Najla Azhara. Oke, kita lihat ya. Kita bahas kelompoknya bintang.
Oke, hasil pengamatannya seperti ini. Oke, nah Bapak mau beritahu kadang-kala memang hasil pengamatan di pad dan di perhitungan ada sedikit berbeda gitu ya. Nah itu bisa jadi karena pembulatan di pad, nah, tapi nggak apa-apa, itu hanya beda sedikit dan kita anggap sama. Oke, cara menghitung jarak P0,5 dengan A 3 meter per sekon kuadrat. Kita lihat ya. Pakai rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah T kuadrat. Oke, betul ya, betul. Betul ya, hasilnya 0,375. Kemudian pada T sama dengan 1 sekon dan A 3 meter per sekon kuadrat. Kita lihat. Oke, betul ya, S-nya dapat 1,5. Dan ini sama ya, dengan cara yang sama. Oke, kemudian ini juga betul ya, dapat hasilnya 6 meter. Oke, ini juga betul ya, hasilnya 9,375. Grafiknya gimana nih anak-anak, grafiknya betul? Kita lihat dulu ya, ini grafik S terhadap A, benar ya, agak menukik ke atas. Kemudian V terhadap T, betul ya, A terhadap T konstan ya, betul. Oke, betul. Kesimpulannya, gerak lurus berubah peraturan adalah gerak benda lintasan garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Oke, betul ya. Jadi GLBB adalah lintasan garis lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Nah, kalau dari grafiknya ini kita baca nih, punya pemakai bintang. A terhadap T berbentuk grafik lurus karena percepatannya konstan dan tidak ada perubahan percepatan. Lurus di sini maksudnya ini seperti ini ya. Paham? Betul ya, kalau pakai bintang. Grafik V terhadap T, bentuk grafiknya ke atas karena seiring bertambahnya atau berjalannya waktu grafik tersebut akan membentuk grafik yang semakin ke atas. Terlihat? Betul ya. Kemudian sedangkan grafik S terhadap T, bentuk grafiknya melengkung karena semakin banyak waktu yang ditempuh, maka jaraknya akan semakin jauh atau banyak. Oke, betul ya. Ya, kelompok bintang sudah cukup bagus gitu ya. Betul semua ya, betul semua. Kita lihat juga, oh, ini bisa kita lihat ya. Ini ini berbeda di sini ya, berbeda di ini ya. Dapatnya 0,44 ya, yang saya bilang tadi ya, pasti ada sedikit perbedaan gitu ya. Di pad dan di hitungan kalian gitu ya. Tapi yang bawahnya sama ya, ini 1,5, 3,375, 6,253, 9,375. 1,5, 3,375, 6 ya. Sedikit berbeda ya. Oke, terima kasih kelompoknya bintang. Oke, dan terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan kita bahas tentang gerak vertikal ya, GLBB pada vertikal. Jadi jangan lupa dibaca dulu materi-materinya. Nanti saya akan kasih materinya di Google Classroom juga. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, baik. Sudah selesai. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai berjumpa minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.